Polres Metro Jakarta Selatan memberikan pernyataan resmi terkait keluarnya Laura Mezani dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ia ternyata diserahkan lagi ke keluarga. Laura Mezani dijemput penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan perwakilan keluarga dari Nikita Mirzani. Laura Mezani dikembalikan lagi ke keluarga karena agenda pemeriksaan di Rumah Sakit Polri sudah selesai. Tidak ada alasan lagi untuk menempatkan Laura di sana. Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh kepolisian di mana Laura Mezani sekarang. Hal itu kini sudah jadi wewenang keluarga Laura. Polisi cuma memastikan Laura Mezani meninggalkan Rumah Sakit Polri tanpa intimidasi atau paksaan dari pihak manapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli, ini gue kasih tau ya. Lu bilang apa kemarin? Anak itu kan juga gak bisa milih untuk dilahirkan dari orang tua yang mana. Orang tua itu juga cuma bisa memilih untuk dia hamil atau tidak. Tapi dia juga tidak bisa memilih untuk hamil anak yang mana. Anak yang mana yang mau dia keluarin itu dia juga gak bisa milih, Loli. Mungkin kalau misalnya Kaniki juga tahu anaknya bakal kayak lu yang bakal ngebangkang banget kayak gini, apalagi cuma karena laki doang, mungkin Kaniki juga langsung request tuh sama Allah, ya Allah tolong ganti ini, gak mau yang ini, ganti, pindahin nama yang lain deh. Masalahnya kan kagak bisa dipilih, Loli. Lu juga ada-ada aja deh, astagfirullahaladzim. Loli, yang orang tuanya keras gak cuma lu doang. Yang orang tuanya didikan militer gak cuma lu doang. Yang pernah dikurung, yang pernah disekap, yang pernah diikat bukan cuma lu doang. Saya juga pernah. Didikan militer Padang lebih keras, Loli. Dipukulin lah lu, digebukin lah lu, salah api dimarahin lah lu. Makan masak sendiri, beresin kamar sendiri. Lu enak, sekeras-kerasnya malu masih bisa ada apa? Ada mbak, ada supir, ada apa segala macam, duit lancar. Stop lah anjrit ngeluh-ngeluh mulu. Heran banget, gue mulutnya ya Allah, gue sekolahin nih. Sekolahin nama Maya kabur, gimana gue sekolahin. Itu mulut lancar bener. Loli, lu tau gak? Gue juga kayaknya masih berhak sama mak gue juga melawan sama mak gue. Tapi gue gak kayak, astagfirullahaladzim, sampai gak bisa berword gue. Ya Allah, Loli, ada aja gebrakan lu. Udah bagus sih taruh di rumah aman, di safe house. Kaburnya ke rumah Rasman, ke kantor Rasman sama mak lu banyakan duitnya mak lu, Loli. Kenapa sih? Anteng aja anteng, kenapa? Udah kan Niki angkat gue jadi anaknya. Anteng gue. Maksud gue kayak, kok ya serem banget gitu loh mulutnya. Lu baru umur berapa, Loli? Ya Allah, Loli. Hidup ini keras, Loli. Astagfirullahaladzim. Lu cepet insaf deh, Loli. Semoga gak ada azab buat... Aduh, ya Allah. Sampai takut gue berucapnya. Sekian, terima kasih, deh, love you. Gue sebagai anak 90-an yang kalau salah dikit digebukin, dipukul, dan dipukulnya tuh bukan cuma pakai tangan, men, bukan dicubit doang, enggak, pakai gesper, pakai sapu, apapun yang ada di depan biji mata emak gue dipakai untuk menyerang gue. Tapi look at me now gitu loh. Gue sekarang udah grow up dan gue mengerti kenapa nyokap gue at that time tuh marah-marah, mukul gue seperti itu. Itu semua dia lakuin tuh untuk ngedidik supaya gue itu jadi anak yang dengar-dengeran gitu, nurut dan hormat juga sama orang tua. Kata-kata yang selalu sampai sekarang gue ingat sebagai anak yang diucapkan nyokap gue. Kalau orang tua masih ngoceh-ngoceh, masih ngomel-ngomelin elu, itu karena orang tua sayang dan peduli. Nggak ada orang tua yang mau anaknya, khususnya anak perempuan ya, dirusak sama orang lain. Gue inget banget, gue tuh pernah ya, main sama teman-teman gue. Terus gue tuh kabur tengah malam gara-gara gue mau main, tapi gue kayak nggak dikasih gitu sama bokap gue. Jadi gue tengah malam tuh gue udah rencana sama teman-teman gue, mereka akan jemput gue akan lompat jendela, dan akhirnya gue pergi main tuh. Gue cuma pergi main doang ya, bukan kabur kayak si Loli ya. Lo bayangin, gue tuh digunting rambut gue, digunting sama bokap, bener-bener digunting segila-gilanya digunting. Tapi gue gak pernah gitu sakit hati ataupun ya mungkin at that time gue sempat marah gitu. Gue sempat marah sama bokap nyokap gue kayak kenapa gue mesti diperlakukan seperti ini. Tapi gak pernah gitu terlintas di pikiran gue untuk kurang ajar, durhaka atau apapun itulah yang orang-orang zaman sekarang bilang gitu. Gue gak pernah tuh terlintas di pikiran gue untuk menghina orang tua gue. Gak pernah sekalipun. Mungkin gue marah seminggu 2 minggu, abis itu I let it go gitu loh. Andai ketemu Loli ya, aku akan ngomong gini, Loli, semua orang itu juga tahu ibumu bagaimana, suka ribut dan lain sebagainya. Cuma
Jangan, maksudnya tetap takutlah kamu sama beliau. Apapun keadaannya, beliau itu yang menjadikan kamu lahir di dunia. Betul, kita tidak bisa memilih di rahim siapa. Ya, enggak cuma kamu, semua orang juga seperti itu. Cuma gini, banyak orang yang mengiyakan. Kali ini Nikita Mirzani dapat lawan yang sangat-sangat berat, yaitu anaknya sendiri. Itu sungguh berat dan menyakitkan. Loli, kamu mikir nggak? Apa yang dialami ibumu itu nanti dialami ke kamu. Kamu mikir nggak suatu saat itu kamu akan dapat sakit hati seperti ibumu, yaitu dilawan anaknya sendiri, dijelek-jelekan anaknya sendiri. Ingat lol, tabur tuai itu berlaku. Terbukti kan sekarang ibumu dapat lawan kamu. Kamu nggak pengen gitu memutuskan tabur tuai ini? Kamu nggak pengen gitu menabur yang baik-baik biar kamu biar kamu dapat yang baik-baik? Kamu nggak mau, maksudnya itu stop di sini biar kamu itu nggak dapat lawan yang lebih berat seperti ibumu dapat lawan berat kamu, anaknya. Kamu nggak mikir seperti itu ya lol? Andaikan boleh bersaran ya, kamu capek dengan ibumu, kamu sakit hati, tapi bawa diem aja. Kalau kamu seperti itu, apa bedanya kamu dengan ibumu? Kamu bilang ibuku gini, mami gini. Apa bedanya dengan kamu? Dan sekarang kamu ke Rasman sama ke Fadel, itu adalah salah loh, salah. Orang yang salah. Kenapa aku bilang Fadel orang yang salah? Kalau dia lelaki baik, dia tidak akan membiarkanmu putus sekolah. Dia tidak akan membiarkanmu melawan ibumu. Apapun yang terjadi itu kalau lelaki baik. Tapi apa nyatanya? Kamu nggak sekolah aja juga kayak iya kan? Itu lelaki baik. Sekarang aja seperti itu loh. Apalagi nanti, mikir nggak dia masa depanmu? Masa depannya nggak bisa loh hanya dengan cinta. Sayang sekali lol, kamu salah fatal. Nggak semalam kalian tengok seorang ibu ngomong kayak gini. Ya memang kalau melahirkan itu taruhannya nyawa, tapi kan anak ini tidak minta untuk dilahirkan. Kalaupun dia bisa memilih, pasti dia memilih orang yang tepat. Ya kak, aku kasih tahu sama kau ya kak ya, sebelum ruh ditiupkan ke dirimu, sebelum ruh ditiupkan kepada jabang bayi yang ada di rahimmu, mereka itu udah ditanya dulu kak. 77 kali Allah tanya sama mereka. Sudah ditunjukkan gambaran kehidupan, bagaimana kehidupanmu nanti di dunia seperti ini. Gitu ya. Udah ditunjukkan, inilah gambaran kehidupanmu di dunia nanti. Itu sudah ditunjukkan dan dia sudah ditanya siapa yang kau pilih sebagai ibumu. Itu dia sudah minta sendiri. Oh aku milih ibuku Sianu kayak gitu. Ya kak ya, memang aku dari 100% mungkin 1% pun baru agamaku pun mungkin belum cukup 1% itu. Ya, tapi setidaknya aku tahu. Intinya gini aja, jadi pilihlah, bertemanlah dengan orang yang baik. Dan kalau kita pun mau curhat, pilihlah orang yang tepat gitu. Setidaknya bisa mengembalikan kita kepada kebaikan. Ya kenapa agama diciptakan? Ya supaya kita itu bisa mengikuti supaya kita mengikuti ajaran agama yang kita anut. Jadi kita paham tentang agama yang kita anut itu, kita paham. Oh berarti agama Islam itu seperti ini ya. Oh berarti agama ini seperti ini, seperti itu. Jadi jangan dibilang kayak gini. Makanya bertemanlah dengan orang yang baik. Karena kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kebaikan itu akan mengalir ke diri kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jahat, ya dengan orang yang tidak baik, maka sedikit banyak pasti kita akan terpengaruh. Kecuali kita bisa mengontrol diri kita, ya. Seperti itu. Itulah gunanya iman. Iman itulah yang menahan dirimu, seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya setidaknya kayak gini, semakin tua itu semakin mengerti ilmu agama, bukan semakin tua semakin jauh dari agama. Salah itu ya, seperti itu ya. Tolonglah kita saling menghargai, hargailah ibumu, hargailah bapakmu, hargai, itu aja. Hargai teman-temanmu ya, jangan disesatkan, itu aja udah. Jadi coba dulu kalian koreksi yang ku bilang ini benar atau salah gitu. Entah aku yang kurang mengerti agama, entah orang yang ngomong itu yang kurang paham dengan agama. Ya nggak ngerti aku, karena
agak risih aku nengok orang-orang yang menentang soal pentingnya menghargai seorang ibu tuh. Kalau ada yang menentang, alah karena ibu, agak sakit hati aku karena aku merasakan melahirkan. Nah itu makanya aku bilang, jadi kayak nggak menerima aku. Jangankan awak yang udah melahirkan merasakan, orang yang belum melahirkan aja sakit hati loh dibilang kayak gitu. Sakit hati mereka mendengar kata-kata seperti itu gitu, ya kan? Apalagi awak yang sudah melahirkan ini. Tapi ada juga orang yang sudah melahirkan tapi dia nggak ngerti yang dia lahirkan itu harusnya seperti apa gitu. Ya mungkin karena belum kena, itu aja.